Baik, selamat datang di modul pembelajaran manajemen isu dan krisis. Kali ini kita akan membahas materi di modul belajar 1, di mana ada 3 kegiatan belajar. Akan tetapi saya akan mencoba berbicara secara umum mengenai isu krisis versus reputasi dalam dinamika organisasi. Jadi rekan-rekan mahasiswa, pentingnya kita mempelajari isu dan krisis ini dalam konteks komunikasi dikarenakan isu dan krisis itu bisa mengancam eksistensi organisasi, bahkan bisa mengarah kepada kebangkrutan sebuah korporasi. Saya kasih contoh misalnya Adam R. Ketika pada tanggal 31 Desember tahun 2006 terjadi kecelakaan pesawat Adam R di perairan Majene, maka kemudian berdampak pada industri penerbangan, termasuk dalam hal ini Adam R. Dan ketika Adam R tidak mampu mengelola krisisnya dengan baik, itu kemudian diikuti dengan isu-isu lainnya dan mengancam reputasi Adam R. Dan pada akhirnya di bulan April 2007 Adam R dinyatakan bangkrut. Nah, isu atau krisis versus reputasi ini menjadi menarik dibahas di awal perkuliahan manajemen isu dan krisis di prodi Magister Ilmu Komunikasi ini. Ya, kita coba lihat apa itu isu. Isu bisa dikatakan adanya atau isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara aktivitas yang dijalankan organisasi dengan pengharapan stakeholdernya atau publiknya. Jadi organisasi menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, tapi ternyata stakeholdernya merasa yang aktivitas yang dijalankan organisasi bertentangan dengan apa yang ada. Misalnya, ketika aktivitas perusahaan tambang kemudian mewah di daerah kampung, tetapi masyarakat di kampung tersebut diabaikan atau tidak dilibatkan dalam aktivitas perusahaan, entah dalam bentuk apapun itu. Jadi nggak sesuai ini aktivitas perusahaan dengan keinginan yang diharapkan oleh stakeholder dari perusahaan. Hal ini kemudian bisa memunculkan isu-isu dan kemudian berdampak menjadi krisis dan mengancam reputasi perusahaan. Nah, mengapa kemudian isu krisis menjadi kajian dalam komunikasi? Saya mau menekankan bahwa dalam setiap isu, dalam setiap krisis, pasti ada aspek komunikasinya. Ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang yang dialami Adam R, maka Adam R perlu mengkomunikasikan kepada publik, kepada keluarga korban, kepada Kementerian Perhubungan apa langkah yang mereka ambil untuk mengatasi kecelakaan tersebut. Ketika COVID-19 menerpa Indonesia, maka masyarakat ingin tahu apa langkah yang diambil oleh pemerintah, dan kemudian kita bisa melihat hampir setiap hari pemerintah kemudian memunculkan juru bicaranya untuk menyampaikan berbagai informasi langkah yang telah diambil pemerintah. Nah, dalam hal ini maka isu tidak boleh diabaikan. Isu yang diabaikan bisa berkembang menjadi krisis dan kemudian mengancam organisasi. Dan dalam konteks krisis, maka kita tidak boleh bilang, oh perusahaan kami kecil kok, oh negara kami kecil kok. Statement-statement seperti inilah yang kemudian membuat kita akhirnya rentan terhadap krisis dan kemudian mengancam reputasi perusahaan. Jadi penekanannya adalah isu atau krisis yang diabaikan akan bisa mengancam reputasi perusahaan. Apa itu reputasi? Reputasi bisa dikatakan segala persepsi stakeholder mengenai perusahaan yang terbangun dikarenakan interaksi antara perusahaan atau organisasi dengan stakeholdernya. Interaksi ini terbangun dikarenakan adanya komunikasi. Jadi ketika kita mempelajari mata kuliah manajemen isu dan krisis, sebenarnya rekan-rekan sedang menempatkan diri sebagai bagian penting dari manajemen perusahaan atau manajemen negara sekalipun. Sehingga dalam konteks ini kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita menganalisa isu potensial, kemampuan kita kemudian mengelola isu yang terkadang menjadi krisis menjadi penting, dan kemudian bagaimana kita membuat kebijakan berdasarkan data-data yang ada itu kemudian perlu dikomunikasikan. Nah,
rekan-rekan mahasiswa, komunikasi dalam konteks isu dan krisis menjadi krusial dikarenakan beberapa hal nih. Jadi besok-besok kalau rekan-rekan lulus dari program studi magister ilmu komunikasi dan kemudian menjadi praktisi komunikasi korporat, praktisi komunikasi di instansi pemerintah atau peranata humas misalnya, maka yang perlu ditekankan adalah bagaimana rekan-rekan bisa mengembangkan kemampuan menganalisa isu, kemampuan menganalisa krisis, dan kemudian memberikan pemahaman kepada top manajemen di mana perusahaan atau rekan-rekan bekerja, bagaimana cara kita mengatasi isu dan krisis yang terjadi. Disitulah kemahalnya ilmu dari manajemen isu dan krisis ini. Dan disitulah kompetensi rekan-rekan teruji atau terbangun. Karena kompetensi dibangun oleh dua hal. Yang pertama karena pengalaman, yang kedua karena pendidikan. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam mengkomunikasikan isu dan krisis, dalam merencanakan bagaimana mengelola isu yang terjadi, dan bagaimana kita mengelola krisis yang kemudian menimpa perusahaan, itu menjadi tantangan tersendiri memang. Dikarenakan apa? Dikarenakan dinamika organisasi yang luar biasa. Kenapa? Karena stakeholder itu bukanlah makhluk atau benda mati. Stakeholder atau pemangku kepentingan itu adalah orang-orang atau publik dengan mana perusahaan berhubungan. Oleh karena itu dinamika pasti terjadi. Jadi kalau kita udah biarkan aja masyarakat dengan kemampuan dia sendiri, biarkan saja kemudian karyawan dengan demo-demonya, nggak bisa. Jadi harus kita kelola dengan baik, harus kita komunikasikan dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadikan isu krisis versus reputasi dalam dinamika organisasi di modul pertama ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Harapan kami tentu saja ketika rekan-rekan kemudian menguasai pemahaman ini, kemudian akan memudahkan rekan-rekan dalam bagaimana caranya kita mengelola isu, bagaimana caranya kita mengelola krisis. Ketika isu dan krisis sudah kita kelola, bagaimana kemudian kita komunikasikan agar reputasi dari organisasi, reputasi korporat tetap terjaga. Sukses selalu, kita akan ketemu lagi di modul berikutnya. Sekian, terima kasih.